Di tengah-tengah lembah yang subur di selatan Bukit Mandura, sebuah suku kuno bernama Dayangkara tinggal dengan damai selama berabad-abad. Mereka hidup dari pertanian, mengenal sistem tanam bergilir, dan menyembah roh-roh leluhur melalui ritual air di Sungai Kalundra. Tak seorang pun dari luar yang tahu, bahwa dari tempat inilah akan lahir kerajaan besar yang kelak dikenal di seantero tanah Nusantara. Rakai Tanjung Rukma, anak seorang tetua Dayangkara, sejak kecil menunjukkan kecerdasan yang mencolok. Ia lebih memilih mendengar cerita leluhur di bawah pohon kalumpit daripada bermain dengan anak-anak sebayanya. Di usia 7 tahun, ia sudah hafal kisah 7 gunung dan 3 naga yang dipercaya sebagai pelindung Kalundra. Ia juga sangat tertarik mempelajari bintang-bintang dan arus sungai. Sifat kepemimpinan Rakai mulai terlihat saat ia mengatur pembagian air untuk sawah warga yang kekeringan. Dengan memperhatikan jalur sungai dan pola tanah, ia menggali saluran kecil yang akhirnya menyelamatkan hasil panen seluruh desa. Orang-orang mulai memanggilnya Sang Penyeimbang, julukan yang dalam budaya Dayangkara mengandung makna bahwa ia diberkahi oleh alam. Ketika Rakai menginjak usia dewasa, daerah lembah mulai mendapat ancaman dari suku pengembara utara, yaitu bangsa Serutai, yang datang membawa senjata dan membakar ladang demi lahan subur. Dalam satu malam, 5 desa Dayangkara terbakar. Warga panik, dan para tetua tak mampu menyusun siasat perlawanan yang efektif. Saat itulah Rakai maju memimpin. Tanpa banyak bicara, Rakai mengumpulkan pemuda-pemuda dari desa yang selamat. Ia mengajarkan mereka taktik menyerang diam-diam dan bertahan dari balik hutan rimbun. Rakai juga membuat jebakan tanah dan memanfaatkan bambu runcing, serta sistem bunyi-bunyian dari kulit kayu untuk memberi sinyal. Dalam waktu 2 bulan, Serutai berhasil dipukul mundur, dan sebagian bahkan menetap secara damai setelah diajak perjanjian oleh Rakai. Peristiwa itu membuat nama Rakai diangkat secara adat menjadi Rakai Madya, yang berarti pemimpin tengah, menandakan posisinya sebagai penopang dunia atas dan bawah dalam keyakinan Dayangkara. Ia kemudian dikukuhkan dalam upacara air suci dan disahkan oleh tetua lembah sebagai pelindung dan calon pemersatu seluruh lembah Kalundra. Setelah konflik berakhir, Rakai menyadari bahwa perpecahan antar desa bisa membawa kehancuran. Ia mulai melakukan perjalanan dari satu lembah ke lembah lain, mengajak para kepala kampung untuk bersatu di bawah satu bendera. Dalam setiap kunjungannya, ia membawa buah, garam, dan kain hasil tenunan desanya sebagai lambang perdamaian dan kerjasama. Perjalanan ini disebut Tunjung Balung, atau Arak-arakan Tulang Bersatu, menggambarkan bagaimana semua darah keturunan Kalundra berasal dari satu leluhur. Lambat laun, desa-desa mulai melebur menjadi satu tatanan baru, dan Rakai mendirikan balai pertemuan besar di tengah lembah. Balai itu dinamakan Padepokan Rukmawening, tempat semua keputusan rakyat diambil secara mufakat. Tahun 1123 Saka, tepat saat gerhana bulan penuh, Rakai mengikrarkan berdirinya kerajaan Kalundra. Ia tidak menyebut dirinya raja, tetapi Paramarta Kalundra, yang berarti penjaga cahaya lembah. Nama itu diabadikan dalam prasasti batu besar yang masih ada hingga kini, tersembunyi di celah hutan Mandura. Setelah mendirikan kerajaan Kalundra, Rakai Tanjung Rukma membentuk sistem pemerintahan sederhana yang berbasis pada nilai-nilai adat Dayangkara. Ia membagi wilayah menjadi 5 bagian besar yang disebut paruwatan, masing-masing dipimpin oleh Tunggal Tirta, pemimpin lokal yang harus berasal dari kalangan bijak dan disetujui oleh rakyat. Pemerintahan ini tidak hanya mengatur pajak hasil bumi, tetapi juga pengelolaan air, rotasi ladang, dan ritual bersama. Keputusan Rakai untuk tidak mengangkat bangsawan secara turun-temurun membuatnya dicintai rakyat. Setiap pemimpin dipilih melalui musyawarah tahunan di Padepokan Rukmawening, dan semua orang dewasa dari tiap paruwatan berhak menyuarakan pendapat. Sistem ini membuat Kalundra tumbuh sebagai kerajaan yang adil, terhindar dari kudeta internal, dan dihormati oleh wilayah tetangga. Selain membangun sistem pemerintahan, Rakai juga mengirim utusan ke berbagai penjuru Nusantara untuk belajar ilmu dari luar lembah. Ia menerima tamu dari daerah pesisir yang membawa sistem penulisan dan pembacaan aksara. Ia pun memerintahkan pembuatan Lontar Kalundraya, sebuah kitab besar berisi hukum adat, silsilah leluhur, serta catatan bencana dan musim yang kini menjadi warisan tertua dari lembah tersebut. Dalam waktu 10 tahun, Kalundra tidak hanya menjadi pusat pertanian, tetapi juga pusat budaya dan pengetahuan. Rakai membangun Sanggar Mandu Banyu, tempat anak-anak dari seluruh lembah belajar membaca, menulis, serta mengenali tanda-tanda alam. Di tempat itu pula,
Rakai menanam sistem nilai, Tribahtara, 3 jalan kehidupan, pengetahuan, ketekunan, dan kerukunan. Namun, kejayaan awal Kalundra mulai terusik saat datang kabar dari arah timur mengenai munculnya kelompok bajak laut Sungai Seruni yang mulai menjarah kapal dagang dan menyandera utusan dari Kalundra. Para pedagang enggan melintas karena takut dibegal di tengah sungai, dan hasil bumi yang seharusnya ditukar dengan garam dan logam menjadi menumpuk di gudang. Rakai tidak langsung mengangkat senjata. Ia mengirimkan 3 kali utusan damai ke Seruni dengan membawa sesaji, benang emas, dan permintaan perundingan. Tapi semua ditolak. Maka, Rakai pun menyiapkan pasukan kecil yang disebut pasukan Sabda Biru, terdiri dari 100 pemuda terbaik yang telah dilatih bela diri dan strategi oleh para sesepuh dan petapa gunung. Mereka membawa panji bergambar air dan burung Garuda muda sebagai lambang semangat dan keadilan. Pertempuran dengan bajak laut Seruni berlangsung selama 7 malam. Pasukan Sabda Biru menggunakan taktik air dan bayangan, menyerang saat malam, bersembunyi di balik kabut, dan menebar api palsu untuk mengecoh musuh. Di malam ke-7, Panglima Bajak Laut, seorang pria bertubuh besar bernama Angkara Dirga, ditaklukkan oleh Rakai sendiri dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas perahu mengapung. Alih-alih membunuh Angkara Dirga, Rakai menawarkan pengampunan dengan syarat seluruh bajak laut bersumpah setia kepada Kalundra dan membangun kembali pelabuhan Seruni sebagai pelabuhan dagang terbuka. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, tetapi hasilnya luar biasa. Seruni bangkit sebagai pusat pelayaran, dan para bajak laut justru menjadi penjaga perairan resmi Kalundra. Rakyat memuji kebesaran hati Rakai. Ia tidak hanya menaklukkan dengan kekuatan, tetapi juga dengan pemulihan dan pengampunan. Seluruh peristiwa itu diabadikan dalam seni ukir sungai, patung dan pahatan yang menghiasi dermaga Seruni hingga hari ini. Dan sejak itu, Rakai juga dijuluki Sang Rukma Palaut, atau yang menerangi samudra hati manusia. Dengan stabilnya wilayah air dan darat, Rakai memulai proyek besar berikutnya, membangun Candi Saptawana, sebuah pusat kepercayaan yang mencakup 7 bangunan utama untuk 7 unsur alam menurut ajaran Dayangkara. Candi ini tidak hanya digunakan untuk ritual keagamaan, tetapi juga sebagai tempat pertemuan tahunan para tokoh adat, pendeta, dan cendekia. Proyek pembangunan ini melibatkan ribuan pekerja dari seluruh paruwatan. Alih-alih kerja paksa, Rakai menerapkan sistem tundung bakti, yakni kerja gotong royong sukarela dalam waktu rotasi. Sebagai gantinya, tiap keluarga mendapat bagian makanan dan benih unggul dari lumbung kerajaan. Dengan sistem ini, proyek candi berlangsung lancar dan rakyat tetap sejahtera. Candi Saptawana menjadi simbol bahwa Kalundra bukan hanya kerajaan kekuasaan, tapi juga peradaban spiritual dan ilmu. Arsitekturnya mencerminkan puncak kesenian Dayangkara, pilar batu diukir tangan tanpa semen, atap berbentuk daun kipas Kalundra, dan relung-relung untuk cahaya rembulan. Hingga kini, candi itu masih berdiri, dikelilingi rimba, menjadi saksi kebesaran Rakai. Setelah pembangunan Candi Saptawana, Rakai Tanjung Rukma mulai membentuk Majelis Pustaka Kalundra, lembaga pertama di lembah yang mengurus pelestarian tulisan, pengetahuan alam, dan tata laku hidup. Ia menunjuk 10 penulis pilihan dari tiap paruwatan untuk menjadi penjaga naskah, yang disebut Raras Pustaka. Mereka bertugas mencatat semua peristiwa penting, mimpi-mimpi para pemimpin, hingga gerakan bintang di langit. Kitab-kitab ditulis di atas daun lontar, kulit kayu tala, dan lempeng batu tipis. Untuk mengamankan isinya, Rakai memerintahkan pembuatan ruang bawah tanah di bawah padepokan Rukmawening yang hanya boleh diakses oleh Raras Pustaka dan dirinya. Rakai percaya bahwa kerajaan bisa hancur, tetapi ilmu tidak boleh lenyap, sebab dari ilmu itulah generasi mendatang akan membangun kembali. Dalam naskah tertua yang masih tersimpan, tertulis kalimat Rakai, Tanhana Dharma Mangerwa, hukum sejati tidak dapat bercabang. Kalimat ini menjadi falsafah utama dalam Majelis Pustaka Kalundra, yang kelak berkembang menjadi lembaga pendidikan, pelatihan penulis, dan pusat pemikiran di seantero lembah. Waktu terus berjalan, Kalundra kini menjadi kerajaan yang dikenal hingga jauh ke timur dan selatan. Utusan dari kerajaan pesisir datang membawa hadiah, keris berukir, kain pelangi, hingga lonceng dari logam asing. Tapi Rakai tidak tertarik memperluas wilayahnya. Ia justru lebih tertarik menjalin perjanjian lingkar lembah, sebuah perikatan damai antara Kalundra dan 6 kerajaan tetangga untuk tidak menyerang dan saling tukar hasil bumi. Perjanjian itu ditulis di atas batu dan ditempatkan di puncak Gunung Rinjayasa, tempat suci bagi semua suku di wilayah itu.
Upacara perjanjiannya penuh makna, darah dari masing-masing raja diteteskan ke dalam kendi air suci, kemudian kendi itu dikubur bersama biji kalundra yang akan tumbuh menjadi pohon di puncak gunung. Tradisi ini kemudian dikenal sebagai Tumbal Baladewa, simbol persatuan dan harapan. Karena keberhasilan ini, Rakai dianugerahi gelar oleh raja tetangga sebagai Dipa Cakra Nusanta, artinya, pemegang cahaya kepulauan. Meskipun ia menolak penghargaan berlebihan, gelar itu menjadi semacam kehormatan diplomatik yang menandai Kalundra sebagai kekuatan yang dihormati, bukan ditakuti. Namun masa damai tidak berlangsung selamanya. Dari barat, datang seorang tokoh misterius bernama Jalatunda Bumi, yang mengaku keturunan Dewa Tanah dan menolak semua perjanjian damai. Ia menyebarkan ajaran keras tentang penaklukan sebagai bentuk keagungan, dan mulai menghimpun pasukan dari wilayah perbatasan yang selama ini terabaikan oleh perjanjian. Jalatunda menyerang desa-desa kecil dengan taktik kotor, membakar sawah saat panen, menyebarkan penyakit lewat racun air, dan menculik anak-anak sebagai sandera. Rakai sangat terpukul, bukan karena kekalahan militer, tetapi karena persatuan yang selama ini dibangunnya mulai rapuh oleh kekacauan dan kebencian. Ia merasa gagal sebagai pemimpin cahaya. Maka, untuk pertama kalinya, Rakai mengasingkan diri ke Gunung Rinjayasa selama 30 hari. Ia tidak membawa prajurit, tidak membawa bekal kecuali air. Ia ingin bertanya kepada alam, kepada leluhur, dan kepada dirinya sendiri, apakah masih pantas memimpin. Dalam kesunyiannya, ia bermeditasi di bawah pohon kalundra tua yang dulu ditanam dalam upacara Tumbal Baladewa. Di hari ke-31, Rakai turun dari gunung dengan mata yang bersinar seperti fajar. Ia tidak membawa senjata, hanya sebuah tongkat bambu tua yang ia temukan saat meditasi. Ia berkumpul dengan para pemuka dan menyampaikan satu kalimat, "Perang tidak dapat dicegah, tetapi kekerasan bukanlah kemenangan." Kalimat ini mengguncang hati para pengikutnya. Ia mengubah strategi perlawanan dengan pendekatan rakyat. Tiap desa dilatih membuat alat bertahan, menyusun makanan darurat, dan membentuk regu penjaga malam. Rakai menciptakan sistem Tantra Jaga Rasa, sebuah cara bertahan yang berfokus pada keseimbangan batin dan tindakan taktis tanpa membunuh sebanyak mungkin. Ini membuat moral rakyat tinggi dan wilayah Kalundra tak mudah ditembus. Dalam 2 tahun, Jalatunda Bumi berhasil dihadang di Lembah Cempaka, dan dalam pertemuan terakhir yang dicatat oleh Raras Pustaka, Jalatunda terdiam mendengar Rakai berbicara, "Aku bukan ingin menang atasmu, tetapi menang atas diriku sendiri." Pertemuan itu mengakhiri perang secara damai. Jalatunda menyerahkan senjata dan memilih hidup sebagai petapa di pinggiran lembah. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa emas bagi Kalundra. Rakyat hidup dalam kelimpahan, kebijaksanaan dan karya seni mekar di mana-mana. Rakai memperluas sistem pendidikan, membangun sanggar untuk anak-anak perempuan, dan memperbolehkan mereka menjadi Raras Pustaka. Ia juga mendirikan rumah pengobatan yang berbasis pada ramuan herbal dan pengetahuan leluhur. Pada usia 64 tahun, Rakai mulai menyiapkan proses peralihan kepemimpinan. Ia tidak memiliki anak kandung, tetapi mengangkat 5 murid dari latar belakang berbeda untuk diajarkan ilmu kenegaraan. Mereka dikenal sebagai Pancarukma, dan masing-masing dilatih tidak hanya menjadi pemimpin, tapi juga pendengar, pemikir, dan pelindung rakyat. Dalam upacara terakhirnya sebagai Paramarta Kalundra, Rakai berdiri di hadapan seluruh lembah dan berkata, "Jangan kenang aku sebagai raja, kenang aku sebagai saksi saat kalian bangkit." Setelah itu, ia melepas semua lambang kekuasaan, menyerahkan tongkat bambunya kepada Pancarukma, dan berjalan perlahan ke arah barat, menuju hutan, tak pernah kembali.